إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله عز وجل في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jemaah-jemaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di hari yang mulia ini, di tempat yang berberkah ini, kembali kita untuk bersama-sama memperbanyak bersyukur, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga detik ini masih melimpahkan kepada kita begitu banyak nikmat-nikmatnya sehingga kita masih bisa datang untuk menghadiri seruan dan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diserukan untuk menjalankan salat Jumat, maka bersegeralah mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tinggalkanlah jual beli, tinggalkan segala macam aktivitas keduniaan kita, dan kita menghadapkan diri sejenak kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga senantiasa terkirimkan dan tercurahkan kepada Nabi kita, qudwah dan panutan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in dan atba'ut tabi'in beserta orang-orang yang senantiasa berupaya untuk meniti jalan mereka dengan baik sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, jemaah-jemaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih berada dalam suasana bulan Zulhijjah, jemaah sekalian.
Dan kita tentunya merasa masih segar dalam ingatan kita tentang ibadah yang dikerjakan oleh sebagian daripada saudara kita atau bahkan kita sendiri, baik itu pelaksanaan ibadah kurban maupun pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Dan bulan-bulan ini adalah bulan yang tidak bisa dilepaskan dengan sebuah peristiwa yang dialami oleh Abul Anbiya, bapaknya para nabi, bapak tauhid, Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang tentunya kalau kita kembali membaca dan menelaah sejarah beliau yang begitu gigih dalam memperjuangkan tauhid, mengajak umatnya untuk senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala macam bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau telah menjelaskan kepada umatnya bagaimana tauhid itu bisa menjadi sumber keselamatan seorang hamba, dan kesyirikan adalah bentuk perbuatan yang bisa mendatangkan malapetaka dan musibah di masa sekalian. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan titah dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengorbankan anaknya Ismail alaihissalam, beliau telah mewariskan pelajaran dan begitu besar terhadap umat manusia. Kalau dirunut sejarahnya, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menikah dengan Sarah, yang ternyata dalam waktu yang lama Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan seorang keturunan, akhirnya menikah lagi dengan Hajar. Barulah Allah Subhanahu wa taala berikan keturunan Nabi Ismail alaihissalam, sekalipun di belakang hari Sarah juga melahirkan Ishak. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Ibrahim alaihissalam untuk mengorbankan Ismail, ini adalah ujian yang berat yang dihadapi oleh beliau. Ujian keimanan, ujian keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak yang lama dinanti-nanti jemaah sekalian, ketika dipelihara dengan baik oleh sang ibunda, dan ketika sudah beranjak dewasa, maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Ibrahim alaihissalam melalui mimpinya, ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuk fanzur madza tara. Ibrahim mengatakan kepada anaknya Ismail, wahai anakku, saya telah memimpi dalam mimpi saya bahwasanya saya diperintahkan untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Maka Ismail alaihissalam langsung menimpa dan mengatakan, ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahandaku, perintahkan atau laksanakan apa yang diperintahkan kepadamu, engkau akan mendapatkan saya termasuk orang-orang yang bersabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, sekalipun taruhannya adalah nyawa. Jemaah sekalian, di dalam peristiwa ini Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita nilai-nilai yang begitu tinggi dan begitu luhur terhadap umat manusia. Di antaranya jemaah sekalian, Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita bagaimana kita bersabar dalam menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim alaihissalam telah bersabar dalam menanti keturunannya
Ketika Allah Subhanahu wa taala meminta kepadanya untuk mengorbankan Ismail, beliau pun bersabar menghadapi perintah tersebut. Begitu juga dengan Ismail alaihissalam. Ketika mendengarkan bahwasanya ada perintah Allah Subhanahu wa taala yang begitu berat untuk dipikul oleh seorang manusia, yang mana ujung-ujungnya adalah mengorbankan jiwanya karena akan disembelih. Tapi Ismail mengatakan, satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapatkan saya wahai ayahandaku termasuk orang yang bersabar menghadapi perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah begitu berat jemaah sekalian. Namun karena kita mendapatkan satu perintah dalam agama kita, tapi kita tidak bersabar untuk menjalaninya. Padahal perintah itu adalah perintah yang tidak terlalu berat sebagaimana yang dihadapi oleh Ismail alaihissalam. Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita bagaimana seorang hamba senantiasa memperkuat keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hakul yakin. Itulah yang dicontohkan kepada umat ini. Bahwasanya seorang hamba ketika yakin dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yakin dengan isi Al-Quran, bahwasanya itu merupakan kalamullah, dia adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala yang dititahkan untuk seluruh hamba-hambanya. Begitu juga dengan sabda Nabi SAW, selama itu adalah hadis yang sahih, kita yakin bahwasanya itu merupakan kebenaran yang mutlak dari Allah dan Rasulullah SAW. Maka harusnya kita pun tidak pernah ragu untuk mengamalkan dalam kehidupan kita jemaah sekalian. Banyak orang pada hari ini karena terlalu mengandalkan logika, akhirnya hilang keyakinan dalam hati jemaah sekalian. Padahal Ibrahim dalam peristiwa ini mengajarkan kepada kita bahwasanya dalam beragama kadang kita mengabaikan yang namanya logika berpikir jemaah sekalian. Logika berpikir artinya apa? Tidak selamanya bahwasanya ketika kita memegang agama kita nanti sesuai dengan akal pikiran kita baru kita jalankan jemaah sekalian. Tidak selamanya. Karena kalau kita berpikir seandainya Ibrahim alaihissalam menggunakan logikanya pada hari itu, kira-kira akal pikiran mana yang bisa menerima jemaah sekalian seorang bapak membunuh anaknya, menyembelih anaknya jemaah sekalian. Bahkan seandainya kita hidup pada zaman Ibrahim alaihissalam dan mendengarkan bahwasanya Ibrahim mendapatkan dalam mimpinya diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya, boleh jadi ada di antara kita mengatakan ini Ibrahim sudah gila mungkin. Masa anaknya mau disembelih? Kalau Ibrahim alaihissalam hidup pada zaman kita jemaah sekalian hari ini, kira-kira peraturan mana, undang-undang mana yang bisa membenarkan perbuatan Ibrahim alaihissalam? Niscaya beliau akan ditangkap. Niscaya beliau akan dituduh sebagai orang yang telah melanggar undang-undang perlindungan anak. Jemaah sekalian, akal pikiran mana, hukum, norma apa yang bisa membenarkan perbuatan Ibrahim alaihissalam? Tapi Ibrahim alaihissalam jemaah sekalian mengajarkan kepada kita keyakinan dalam hati kita, logika keimanan yang berbicara, bukan logika berpikir yang berbicara jemaah sekalian. Logika keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau sudah yakin bahwasanya ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, beliau tidak berpikir panjang lebar. Beliau kerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah seharusnya seorang muslim ketika mendapatkan perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala, maka jawaban kita sebagaimana perkataan para sahabat, sami'na wa ata'na. Kami mendengarkan dan kami mentaati. Jemaah-jemaah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam juga mengajarkan kepada kita bagaimana seorang hamba senantiasa memperhatikan
generasinya, mendidik keluarganya menjadi keluarga yang saleh, keluarga yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena jemaah sekalian, seandainya yang mengerti tentang agama dan tauhid pada saat itu hanya Ibrahim alaihissalam, tidak mungkin permintaannya untuk mengorbankan anaknya itu diamini, disetujui oleh anaknya, disetujui oleh istrinya. Jemaah sekalian, ketundukan seorang anak kepada sang bapa, bahkan ketundukan yang sangat tinggi jemaah sekalian, yang harus mengorbankan jiwanya. Ibrahim ketika menawarkan penyembelihan anaknya kepada Ismail alaihissalam, apakah Ismail alaihissalam berpikir dua kali? Tidak jemaah sekalian. Beliau langsung mengatakan, kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada-Mu. Sekalipun sekali lagi taruhannya adalah nyawa Ismail alaihissalam. Kenapa jemaah sekalian seperti itu? Karena Ibrahim alaihissalam sudah mempersiapkan keluarganya untuk menghadapi segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim telah menanamkan tauhid dan keyakinan yang tinggi dalam hati istri dan anak-anaknya. Itulah yang harus kita lakukan jemaah sekalian. Pikirkan ke depan bagaimana generasi kita. Apakah kita akan meninggalkan generasi-generasi yang lemah, yang akan menghadapi berbagai macam tantangan yang luar biasa ke depan jemaah sekalian. Apalagi dengan perkembangan teknologi pada saat ini yang begitu pesat. Begitu banyak godaan-godaan yang akan dihadapi oleh anak muda kita, anak-anak kita ke depannya jemaah sekalian. Kalau kita tidak mempersiapkan dengan baik generasi ini, maka generasi kita tidak tahu bagaimana arahnya ke depan. Apakah kita masih bisa mengendalikan anak-anak kita atau tidak jemaah sekalian? Pada hari ini anak-anak kita banyak yang dididik bukan lagi orang tuanya, dididik oleh layar kaca, dididik oleh, kalau dulu ada televisi, pada hari ini ada Android, layar kaca yang sempit itu jemaah sekalian. Kalau kita biarkan anak-anak kita leluasa untuk memegangnya, maka lihat bagaimana karakternya. Sangat susah untuk diatur oleh orang tuanya jemaah sekalian. Itu menunjukkan bahwasanya pendidikan anak-anak kita pada hari ini sudah mulai diambil alih oleh perangkat-perangkat itu, bukan lagi perang orang tua. Ketika orang tua tidak sadar jemaah sekalian, dan itu berlarut-larut, maka kita khawatirkan generasi ke depan itu, generasi adalah generasi yang tidak lagi mengenal agamanya, generasi yang tidak lagi mengenal tata krama kepada orang tuanya, apalagi orang lain jemaah sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita, menjaga generasi kita, sehingga kita bisa menjadi generasi dan melahirkan generasi yang kuat untuk menghadapi berbagai macam tantangan-tantangan di masa depan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jemaah-jemaah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa untuk mawas diri, introspeksi diri jemaah sekalian, bahwasanya sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk berada di permukaan bumi ini adalah merupakan kesempatan yang pertama dan terakhir kali jemaah sekalian. Sekali lagi, kesempatan kita di dunia ini kesempatan yang pertama dan kesempatan yang terakhir kali.
Kapan seorang hamba tidak memperbaiki dengan baik dirinya, tidak mempersiapkan bekalnya untuk hari esoknya, maka kesempatan itu tidak akan pernah berulang kembali jemaah sekalian. Maka mari kita senantiasa berupaya untuk memperbaiki diri kita, mendidik jiwa kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mempersiapkan bekal kita untuk menghadapi hari esok yang begitu panjang dan begitu menakutkan jemaah sekalian, ketika kita harus berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan seluruh amalan kita. Di penghujung khutbah ini mari kita sama-sama bersalawat kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama qala azza wa jalla fi kitabihil aziz, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين لإعلاء كلمتك. اللهم انصرهم على أعدائهم يا قوي يا عزيز. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم. Allahu Akbar. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء
أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث غاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله.